Namaku Rati. Aku adalah pemulung paling produktif di sini. Keluarga, teman, semuanya tinggal di sini. Hatiku, pikiranku juga ada di sini. Aku dibesarkan di sini tanpa orang tua. Bapak ibuku sudah tidak ada. Tapi ada nenekku yang baik sekali. Umurku 17 tahun. Sama seperti remaja lain, aku punya mimpi dan cita-cita. Mimpi. Tapi mimpi-mimpiku, apa mimpi-mimpiku ada di sini? Di mana mimpi-mimpiku? Tinggal di tempat berbau, di antara tumpukan plastik dan suara gerombolan tikus lalu lalang. Ah! Siapa yang bercita-cita untuk tinggal di tempat seperti ini? Bolehkah aku menyelipkan mimpi di antara tanah bersampah ini? Tidak. Jangan-jangan mimpi ini akan usang. Ma! Aku ingin sekolah. Aku ingin pintar. Aku ingin seperti mereka yang setiap hari mengenakan seragam, memiliki kewenangan yang mengupas kepedulian. Ma! Aku ingin seperti mereka yang setiap hari aku melihatnya. Naluriku berkata, aku tidak mau menjadi seperti mereka yang tak punya hati. Mereka tak pernah menghargai. Aku dianggap hanya bayang-bayang di balik karung besar. Bahkan saat aku lewat, aku tak pernah dipandang. Mereka memalingkan wajah, menutup telinga-telinga besar itu. Mereka sebut aku sampah masyarakat. Ya, aku adalah sampah. Sampah adalah aku. Aku adalah sampah. Sampah adalah aku. Kalian dengar itu? Aku jadi bingung sekali. Apakah orang-orang sudah tidak waras? Apa mereka sudah kehilangan akal sehat? Mereka saja tidak bisa menghargai makhluk yang derajatnya rendah sepertiku. Tapi kenapa mereka masih bisa berpakaian rapi? Dengan perlente, tapi senyumnya penuh nasihat. Kenapa pencuri-pencuri keadilan itu mereka masih ada di sana? Bukankah mereka telah melakukan perbuatan tercela? Bukankah mereka lebih nista dibandingkan diriku yang kotor ini? Harusnya mereka ditertawakan lebih keras dibandingkan saat orang-orang menertawakanku. Katanya, asal kita mau berusaha, semua akan terpenuhi. Tapi apakah semua usahaku cukup? Kalau dunia saja terus menarikku ke bawah dan berputar-putar seperti pusaran air. Rati, pagi-pagi kamu sudah berpidato saja. Ada apa? Mari, duduk di sebelah emak. Kita ngobrol sebentar sebelum bekerja. Ada apa? Emak lihat raut wajahmu bingung dan gelisah. Kamu sudah sarapan, Rati? Makanlah dulu. Emak tahu pasti kamu sedang memikirkan tentang keadilan, kan? Benar, Rati. Emak tidak pernah membenci hidup. Meski hidup kadang terasa seperti sisa makanan yang basi.
diperebutkan burung dan lalat. Maaf, Mak. Mak terbangun karena Ratih ya? Masih tadi malam. Sudah basi, Mak. Mak benar. Kenapa ya Ratih dan emak diciptakan di dunia ini jauh dari kata adil? Ratih kan pengen sekolah, Mak. Pengen seperti remaja lain. Atau setidaknya kita ini dipandang, Mak. Ratih, hidup memang tidak semulus jalan aspal. Hidup juga bukan tentang siapa yang sampai dulu, tapi tentang siapa yang lama bertahan. Dulu emak juga punya mimpi, sama sepertimu. Emak ingin kerja di kantor, menyenangkan keluarga. Tapi dunia punya rasa tersendiri untuk menguji manusia. Emak berhenti bermimpi, bukan karena menyerah, tapi karena ada yang jauh lebih penting dari itu semua. Ibumu sakit, semua uang tabungan habis untuk obat. Setelah itu ibumu pergi. Dunia rasanya sepi sekali ditinggal anak pergi. Tapi emak ingat, masih ada malaikat kecil. Emak sadar, emak pasti punya alasan untuk bangun pagi. Jadi pemulung bukan karena emak menyerah, tapi karena itu cara emak untuk bertahan. Mungkin orang lain lihat kita ini kotor, tapi yang penting bagi emak saat ini adalah tangan emak tetap jujur. Emak tidak mencuri atau juga mengemis. Pembawa keadilan kan? Mereka seperti awan yang lewat di atas kepala kita. Kadang menurunkan hujan janji, kadang hanya bayangan tanpa suara. Mereka duduk di kursi empuk, tapi tidak pernah mencium bau got. Tapi jangan dibenci, Ratih. Benci itu berat, lebih berat dari karung yang setiap hari kita pikul. Kau mau sekolah, Ratih? Emak akan usahakan. Meski hanya seragam lusuh dan buku yang tidak lengkap. Tidak perlu, Mak. Ratih memang mau belajar. Tapi tidak harus sekolah, kan? Lagi pula, makan saja kita sulit. Apalagi kalau Ratih sekolah, Mak. Ratih takut akan memberatkan emak. Emak kan sudah sepuh. Harusnya Ratih yang mulai menyenangkan emak. Tapi harta kita saja hanya terhitung secuil. Bagaimana Ratih bisa membahagiakan emak? Tidak, Ratih. Kamu harus sekolah agar tak selamanya suara kita terdengar seperti derit gerobak tua. Agar kelak kamu dapat bicara dengan pena, bukan dengan tangan kotor. Ingat, Ratih, jangan takut miskin, tapi takutlah jadi orang yang kehilangan hati. Emak melihat semangatmu yang tinggi, teruslah bermimpi. Tapi ingat, Ratih, kalau suatu saat kamu berdiri di tempat mereka berdiri, jangan tutup telinga, dengarlah yang tak sempat bicara. Ya sudah, ayo kita jalan. Pagi masih muda, jalan belum ramai. Siapa tahu hari ini bumi sedang bermurah hati pada yang sabar mencari. Pagi ini, entah kenapa sunyinya terasa berbeda. Kadang pagi datang bukan dengan cahaya, tapi dengan bisikan. Terasa sayup seperti langkahku yang tak dihiraukan bumi.
cuma diam. Tak ada satupun yang turun tangan. Seolah pemulung cuma aku.